Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Eh, Mudah-mudahan teman-teman semua mahasiswa yang saya hormati dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti sesi course Project Management course walaupun secara online. Oke, kali ini saya akan membahas tentang Project Integration Management. Kalau sebelumnya saya sudah cerita apa itu uh, project management proses, mulai dari inisiasi, kemudian planning, eksekusi, monitoring, kontrol, dan closing. Sekarang ingin fokus lebih dalam lagi bagaimana suatu project itu dianggap terintegrasi satu sama lain. Ini core-nya ada core of the core gitu ya dari project management gitu ya. Di modul ini saya akan menjelaskan tentang secara keseluruhan framework dari project integration management dan dikaitkan dengan project management knowledge area. Ingat ada 10 project management area ya. Kemudian project life cycle. Project life cycle itu sama dengan project management process gitu ya. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan tentang project charter, project management plan, dan project execution, gitu ya. Termasuk juga monitoring controlling, kemarin juga dibahas sekilas. Kemudian bagaimana bahwa proses kontrol perubahan ini dapat dilakukan secara terintegrasi, mengacu ke planning, dan sehingga ketika ada planning, perubahan-perubahan itu harusnya kan dikembalikan lagi ke planning gitu ya. Supaya ada adjustment di sini. Misalnya kita nyetir mobil, ketika udah belok kiri jangan lupa dibalance lagi gitu ya. Sehingga kita bisa memastikan mobil ini sampai ke tujuan. Oke, saya mulai dari ini, satu case ya. Ini ada case namanya Nick Carson. Dia menjadi project manager di perusahaan biotech di Silicon Valley. Dia diharapkan untuk membuat software dan hardware bagaimana bisa mengurutkan DNA dari genetik manusia gitu ya. Nah, ini seperti halnya perusahaan-perusahaan proyek-proyek terkait biotech. Ini proyek yang sangat mahal, sangat prestisius karena bicara masa depan. Karena bicara masa depan, ada kompleksitas di situ. Perusahaan ini mengalami hal yang sama. Itu udah 3 tahun berlangsung, proyek ini mandek, gitu ya. Sudah coba 3 project manager, nggak selesai-selesai juga. Akhirnya Nick ditunjuk yang tadinya sebagai lead software developer pada proyek ini, sekarang dipilih untuk menjadi project manager. Dan CEO perusahaan tersebut meminta dia bisa menghasilkan versi pertama dari software tersebut dalam waktu 4 bulan saja. Kemudian kalau ini berhasil, akan dilanjutkan ke production version di 9 bulan. Nah, negosiasi terus dilakukan karena proyek ini sangat prestisius. Berapa calon pembeli sudah melihat pentingnya proyek ini dan sudah mendekati top manajemen bahwa proyek ini penting nih. Ini bisa menjadi satu breakthrough gitu ya. Nah, Nick sendiri seorang yang energik, intelijen, dia punya technical background
yang kuat, ya dong, karena dia lead developer tadinya kan. Nah, ketika dia menerima project ini, dia langsung masuk, ngebot, masuk ke problem-problem yang sangat teknikal, dan dia menemukan sesuatu yang sangat kritikal, yang menyebabkan DNA sequencing instrumen ini mandek gitu ya. Bayangkan, 3 project manager nggak bisa menyelesaikan, Nick menemukan ini, dan dia berusaha menjadi project manager pertama yang bisa menyelesaikan produk ini, bahkan on time. On time loh, 4 bulan saja. Nah, anehnya top manajemen ini bukannya gembira, tapi tetap aja dia kecewa gitu ya dengan performansi Nick. Karena mereka ngelihat Nick ini tidak fokus memanage semua aspek dari project management. Mereka tidak pernah diberikan uh, schedule yang akurat atau planning yang detail, sehingga top manajemen itu nggak tahu apa yang terjadi di project itu gitu ya. Instead of performing the work of project manager, Nick had taken on the role of software integrator and troubleshooter. Jadi bukannya melakukan fungsi-fungsi project manager, Nick ini malah turun sebagai software integrator dan troubleshooter, ngoding gitu ya. Nah, sayangnya Nick juga tidak tahu apa yang dirasakan oleh top manajemen, apa yang menjadi problem top manajemen ini. Dia yang dia tahu adalah dia sudah mendeliver produk itu dengan baik. Bahkan dia bisa melakukannya dengan on time. Tapi top manajemen tidak menghargai itu semua gitu ya. Menghargai mungkin tidak 100% gitu ya. Nah, itu apa yang terjadi di sini. Oke. Nah, inilah key message-nya. Untuk menjadi project manager yang sukses, dia harus mampu mengkoordinasikan, mengkombinasikan semua knowledge area, ada 10 ya, 10 knowledge area di project management ke dalam project life cycle. Nah, ini kebanyakan project manager kesulitan untuk melihat gambar besar ini gitu ya. Maka disinilah pentingnya apa yang disebut project integration management. Project integration management ini bukan bagaimana mengintegrasikan software, tapi bagaimana mengintegrasikan seluruh knowledge area ke dalam project life cycle. Nah, ini yang akan kita lakukan. Intinya ada 6 saja. Inti dari project integration itu adalah memastikan ada project charter. Memastikan bahwa project ini scope-nya, timeline-nya, kapan mulai, kapan selesai, timnya, itu secara garis besar sudah dipahami, sudah dikomunikasikan dengan stakeholder, terutama top management, terutama sponsor dari proyek ini. Kemudian dari project charter ini, seperti SK gitu ya, project charter itu mirip-mirip SK, yang menyatakan kamu udah resmi nih. Jadi project manager, kamu punya otoritas ini, timmu ini, budgetnya segini, silahkan lakukan sesuai dengan kapan waktu mulai, kapan harus selesai. Gitu ya. Nah, dari situ seorang project manager melakukan tugas yang kedua, melakukan apa itu? Membuat project management plan. Jadi mengkoordinasikan semua usaha untuk planning sehingga konsisten dan terintegrasi koheren, kompak gitu ya, tidak ada keraguan di situ. Nah, project management plan ini sudah selesai, bisa dipahami oleh seluruh tim. Selanjutnya, project manager bisa menggunakannya. Bagaimana untuk memandu dia
mengatur dan memanage proses eksekusi proyek itu. Untuk menjalankan proyek eksekusi dengan baik, dia harus tahu bagaimana cara monitor, bagaimana cara kontrol. Bukan turun sampai ke dalam gitu ya, menjadi software integrator, coding, mungkin terus troubleshooting, bukan ke situ. Tapi dia harus punya helikopter view, dia tahu timnya, kemampuannya, kapan dia timnya udah sampai di mana, apa yang dibutuhkan support timnya, apa yang harus dikejar. Nah, itu yang penting. Kontrol dan monitoring ini sangat penting, gitu ya. Kemudian kalau dia hanya mampu mengontrol kalau dia melakukan apa yang disebut dengan integrated change control. Karena jarang proyek itu jalan biasa saja ya. Jalan, pasti ada dinamika, ada permintaan ini, itu, ada masalah ini, itu dari internal maupun dari eksternal, dan itu harus di-manage. Ini pengaruhnya kemana nih? Perubahan ini harus saya akomodasi atau tidak gitu ya. Kalau akomodasi apa efeknya dan di mana dia harus diubah, apakah di requirement dokumennya atau di codingnya atau di mana gitu ya. Nah itu harus tahu dan harus dikomunikasikan dengan baik ke level internal team dan juga ke stakeholder gitu ya. Ketika wah ini kalau saya menyetujui proses perubahan ini akibatnya bisa ke budget gitu ya. Nah, ketika masuk ke budget itu harus ngomong dengan project sponsor. Yang terakhir adalah closing the project. Bagaimana memfinalkan semua activity, memastikan semua deliverable-nya sudah ada, A, B, C sudah ada, baru dia mengkomunikasikan dengan project sponsor, stakeholder, proyek ini menurut saya sudah selesai. Bagaimana menurut Anda gitu ya? Sampai dipastikan bahwa ini disetujui, semua senang, semua approve, maka proyek ini dianggap sudah berakhir. Nah ini gambaran dari mapping antara Project Integration Management dan Project Management Process Group gitu ya. Pertama develop project charter, bikin plan, direct manage, monitor control, dan close gitu ya. Nah, kita akan coba jelaskan masing-masing. Nah, ini summary-nya. Teman-teman bisa membaca di e-book, baik di e-book Project Management maupun PMBOK yang Cathy itu e-booknya itu bagus. Saya yakin teman-teman kalau berusaha bisa lebih memahami gitu ya. Semua ini ada di sana. Nah, inisiasi tadi disebutkan project manager membuat project charter. Outputnya apa? Project charter. Di planning bikin management plan. Outputnya project management plan. Terus seperti itu ya, teman-teman bisa lihat sampai ini dilakukan sampai projectnya finish, sampai closing gitu ya. Apa itu project charter? Project charter itu biasanya dibuat setelah diputuskan bahwa proyek ini memang dibutuhkan perusahaan, gitu ya. Dan sangat penting, project charter ini sangat penting karena ini merupakan dokumen yang secara formal menyatakan eksistensi proyek tersebut dan memberikan arahan. Karena di situ ada project objektif dan bagaimana cara memanage proyek tersebut, meskipun sangat high level gitu ya. Nah, ini yang penting. Key project stakeholders harus menandatangani ini gitu ya. Untuk menyatakan bahwa mereka setuju dan mereka siap support gitu ya. Jangan-jangan Nick bisa jadi Nick tidak membuat project charter, meskipun saya ragu ya. Biasanya project charter selalu dibuat. Namun di project plan-nya mungkin tidak cukup detail atau Nick tidak cukup mengkomunikasikan dengan baik dengan stakeholder-nya gitu ya.
Nah, project charter itu harus ditandatangani. Nah, ini. Nah, teman-teman di seluruh kursus atau modul project management, teman-teman diharapkan familiar dengan ITO gitu ya. ITO itu singkatan dari input, TT-nya tool and technique, kemudian O-nya output. Nah, ini setiap proses itu ada input, tool teknik, dan output. Kalau teman-teman bisa paham apa inputnya, tool tekniknya apa, rasanya teman-teman akan lulus dengan mudah di sini gitu ya. Memang sangat banyak teman-teman untuk memahami masing-masing harus baca P-Ombok yang edisi ke-6 gitu ya. Nah, di situ jelas banget gitu ya. Banyak yang bisa dibahas. Kalau teman-teman bisa memahami ini, kalau ingin ikut sertifikasi, teman-teman akan dimudahkan gitu ya. Misalnya, untuk bikin proyek charter itu gimana sih gitu ya. Ini udah di-guide di sini gitu ya. Project charter itu bisa dibuat dengan melibatkan para ahli, stakeholder di sini ya. Caranya gimana? Dengan expert judgment, bisa fokus group discussion, diskusi, konsultasi gitu ya, untuk memastikan skopnya ini udah cocok gitu ya. Budgetnya secara umum udah cocok, kemudian timnya juga udah cocok. Nah, ini kan expert judgment. Kita diskusi dengan ketika ngomong budget, berarti saya harus diskusi dengan departemen keuangannya di perusahaan tersebut. Kalau saya mengusulkan proyek seperti ini, anggarannya ada nggak? Gitu ya. Atau ada berapa anggarannya? Supaya saya bisa jalan. Gitu ya. Bisa seperti itu. Kemudian fasilitas teknik fasilitasi. Bagaimana kita project manager bisa mempertemukan stakeholder dengan pihak yang terkait. Misalnya ya, ketika ngomong resource, kita bisa pertemukan antara lead developer kita mungkin dengan pihak manajer SDM di perusahaan tersebut. Di developer nih butuh developer yang kayak apa sih gitu ya. Apakah ada di internal, apa harus ke eksternal. Nah, itu bisa difasilitasi. Nah, inputnya adalah ada project statement of work, misalnya ada dokumen-dokumen dari perusahaan yang menyatakan bahwa proyek ini penting, bisa juga business case yang biasanya dibuat di awal-awal, bisa dari MOU atau agreement dengan customer, bahwa misalnya perusahaan itu udah dapat purchase order untuk bikin software tertentu gitu ya. Yaitu PO itu harus dijadikan, harus ada yang mengerjakan, dan salah satunya dengan membuat project gitu ya. Kemudian ada enterprise environment factor. Ini faktor-faktor yang ada di dalam perusahaan tersebut, misalnya culture kah, atau eh, policy yang ada di situ gitu ya. Apa yang menggambarkan perusahaan itu dan berpengaruh terhadap jalannya proyek ini gitu ya. Termasuk politik di perusahaan itu bisa termasuk enterprise environment factor gitu ya. Kemudian organizational proses aset, ini proses bisnis. Di perusahaan itu pasti punya proses bisnis, apalagi kalau perusahaan besar, untuk mengalokasikan budget itu gimana, untuk mengalokasikan orang itu bagaimana. Nah, ini semuanya organizational proses aset. Gitu ya. Lebih detailnya, teman-teman bisa ambil keywordnya, search di PO Box jilid 6 ya. Nah, ini contoh project charter, bisa dilihat judulnya, milestone yang utama apa, tanggal 1 Juni ngapain, tanggal 1 November ngapain, budgetnya seperti apa, project manajernya, objektifnya apa, kriteria suksesnya apa. Ini harus disetujui. Jangan sampai kita nggak define ini sehingga di akhir nanti menurut kita anggap udah selesai, tapi menurut sponsor atau stakeholder nggak selesai. Ya, ini repot gitu ya, bisa bahaya. Makanya
kriteria of sukses ini penting gitu ya. Proyek ini dianggap telah selesai jika bla bla bla, misalnya disetujui oleh customer atau sudah dites di depan customer dan dinyatakan diterima, misalnya gitu ya. Nah, ini lanjutannya, approach-nya, gimana cara menyelesaikan proyek ini, gitu ya. Misalnya kita, beberapa hardware harus beli, kemudian kita harus mencari penggantinya Nick Carson sebagai lead developer, gitu ya. Itu semua harus hal-hal yang besar-besar itu harus dimasukkan sebagai approach, gitu ya. Kemudian SDM-nya ditulis, kemudian tanda tangan, komen jika diperlukan. Nah, ini masing-masing perusahaan bisa jadi punya format project charter sendiri, gitu ya. Nah, setelah project charter selesai, sudah tanda tangan semua, developer, saatnya untuk bikin project manajemen yang lebih detail, gitu ya. Nah, ini project management plan ini dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasikan semua perencanaan, dokumen perencanaan proyek. Misalnya perencanaan keuangan, perencanaan SDM, perencanaan ya timeline, schedule gitu ya, deliverable-nya seperti apa, requirement-nya seperti apa, itu harus masuk ke project management plan. Kemudian hal-hal yang biasanya menjadi elemen dari project management plan, tentu saja ini overview dari project. Kenapa penting overview? Karena bisa jadi tidak semua member itu paham projectnya itu untuk apa gitu ya. Dan bisa jadi di tengah jalan ada anggota tim baru dan sebagainya, daripada kita harus menjelaskan dari awal. Kalau kita punya dokumen tertulis, ya tinggal diminta baca gitu ya. Kalau nggak ngerti, bisa tanya gitu ya. Lebih baik tertulis, karena kalau tertulis semuanya lebih mudah kalau ada perbedaan pendapat gitu ya. Menurut A, menurut lead developer, proyeknya itu ini. Menurut tester, proyeknya ini. Kalau nggak ada yang tertulis, kita nggak ada yang bisa dipegang gitu ya. Bayangkan kalau nggak ada yang tertulis, ya akhirnya kuat-kuatan. Bisa jadi kalau developernya dia jago ngomong, dia lebih kuat. Testernya ikut aja ya. Gitu. Nah, itu nggak baik gitu ya. Kemudian ada project description, kemudian eh, apa yang harus dikerjakan, schedule-nya, budgetnya, dan semuanya. Itu bagian dari project management plan. Nah, ini contohnya nih. Contohnya table of content atau isi dari project management plan. Ini case-nya software project management plan ya. Overview-nya apa, ada purpose, scope, objektif, asumsi, constraint, deliverable-nya apa, schedule-nya, budget, dan sebagainya. Kemudian ada project organization, struktur organisasinya gimana, role-nya, responsibility-nya, kemudian managerial process plan, kemudian technical plan, supporting process plan, dan sebagainya. Makin detail, berarti makin terpetakan resiko dan tantangannya gitu ya, sehingga project manager bisa lebih percaya diri gitu ya untuk mengawalnya. Nah, ini itu dari project management plan. Sama dari sisi tool menggunakan expert judgment dan teknik fasilitasi. Kemudian inputnya project charter, kemudian output dari proses-proses yang lain, misalnya dari time management, schedule management, dan sebagainya ya. Enterprise environment sama, organizational project asset sama gitu ya. Nah, setelah project plan terdefinisikan, dikomunikasikan dengan baik, project manager sudah melakukan kick off, eksekusi. Sekarang eksekusi. Bagaimana memanage proyek itu supaya on the track,
mendekati objektif, mendekati goal, kemudian ya waktunya on time atau kalaupun geser-geser nggak terlalu jauh, kemudian budgetnya tidak overrun, tidak over budget gitu ya. Nah, ini dari sisi waktu pasti project execution ini paling makan waktu ya. Dan ini uh, wajar karena namanya eksekusi ini yang akan menghasilkan deliverable yang kita janjikan. Ya. Nah, bagaimana seorang project manager melakukan koordinasi, planning, dan eksekusi? Jadi antara planning dan eksekusi ini ya seperti setir dan apa ya? Ya seperti speedometer dan arah mobil gitu ya, atau setir dengan arah mobil. Jadi kita punya planning mau kemana, setirnya pastikan diarahkan ke tujuan tersebut. Kalau ada deviasi, kesasar dan sebagainya, harus lihat lagi petanya kayak apa gitu ya. Apakah mau kembali lagi ke jalan awal atau kita cari jalan baru. Seperti kita berkendaraan aja gitu ya. Nah, ini pentingnya selalu monitor antara realisasi, eksekusi dengan perencanaan. Kalau ada gap, nah itu ada problem berarti kan. Nah, itu harus disesuaikan. Harus di-adjust lagi supaya kembali ke jalan yang lurus menuju tujuan. Nah, ini yang penting. Project manager itu sebagai leader, sebagai culture enabler gitu ya. Di satu pihak project manager itu sebagai supir, di pihak lain juga bagaimana dia bisa menciptakan menjalankan project dengan menyenangkan gitu ya, supir yang menyenangkan. Nah, kalau kita bisa menjadi supir yang menyenangkan, uh, penumpang-penumpangnya akan happy gitu ya, nggak banyak ngeluh dan sebagainya, perjalanan terasa uh, apa ya, seperti ya begitu dinikmati aja, nggak membosankan gitu ya. Nah, itu yang pentingnya dan paling menantang adalah bagaimana project manager bisa menjadi cultural supporter gitu ya. Karena tidak selamanya kita mendirect orang itu harus dengan perintah gitu ya. Perintah, kamu lakukan ini, kenapa nggak diselesaikan? Kenapa ini delay? Kenapa ini? Malah bikin stres, malah bikin permusuhan. Kita bisa lakukan berbagai teknik agar komunikasi bisa lancar, bonding timnya itu kuat gitu ya, sehingga kalau bondingnya udah kuat, hatinya udah menyatu, enak aja bekerja itu nggak terasa gitu ya. Nah, ada kalanya project manager itu di satu sisi dia harus follow tadi organizational uh, proses bisnis aset gitu ya. Tapi di sisi lain ada kalanya ya project manager harus berani ngambil risiko gitu ya. Nah, misalnya ya seringkali project manager itu di harus menyelesaikan problem dengan cepat gitu ya. Sementara untuk menyelesaikan problem itu kita tergantung ke human resource misalnya ya. Saya butuh nih, misalnya tiba-tiba developernya resign. Nah, bagaimana caranya nih agar ada penggantinya gitu ya. Kalau jalur normal kan kita harus apply dulu ke human resource, cariin dong orangnya, penggantinya dan sebagainya. Oh ya, dia ikut cari prosedur gitu ya, harus rekrut, harus wawancara macam-macam yang bisa jadi waktunya sangat lama. Kalau waktu tadi NIK itu hanya 4 bulan, kalau waktunya rekrut dan sebagainya 2 bulan, ya bahaya gitu ya. Bagaimana project manager bisa melakukannya? Nah, bisa jadi dia harus mencari orang gitu ya, rekomendasi dari developer, kamu punya teman nggak yang bagus, yang orangnya kayak gini gitu ya. Oke, ada gitu ya. Oh, oke. Panggil temanmu ke sini. Ayo, saya mau nego.
Project developernya dan project manajernya langsung ketemu, nego, kamu mau nggak ini gini gini. Mau, gajinya berapa Pak? Segini segini. Oke, mau gitu ya. Ya udah, sorry ya, ini butuh cepat. Besok kamu bisa nggak kerja langsung gitu ya. Tanda tangan MOM ini ya, minute of meeting ya, seperti itu. Bisa, bisa. Ya udah. Itu di situ project manager seolah-olah menabrak aturan gitu ya, menabrak aturan. Tapi demi menyelamatkan eh, timeline-nya project tersebut, tentu saja project manager tidak bisa bertindak sendiri. Minimal dia harus ngomong dulu ke top manajemennya dia gitu ya, ke atasannya dia. Pak, saya punya kayak gini, boleh nggak saya rekrut orang dulu supaya dia langsung on board, nanti proses administrasinya paralel aja gitu ya. Eh, Pasti atasan langsung kita nggak langsung menyetujui, pasti dia minta apa ya, apa yang menyebabkan kamu yakin bahwa orang ini orang yang tepat gitu ya. Jangan-jangan kamu salah pilih gitu ya. Ya, itu harus kita jawab. Bisa jadi kita meyakinkan, Pak, ini berdasarkan rekomendasi dari lead developer saya dan saya percaya sama beliau. Saya sudah bekerja lama sekali dengan beliau dan saya yakin pilihan dia bagus dan pilihan bagus saya harus support gitu ya. Yang kedua, saya akan memberikan probation. Apa ya? Probation itu percobaan gitu ya, percobaan. Saya akan coba 2 bulan, 2 minggu dulu gitu ya. Kalau dia perform bisa mengejar kerjaan yang sudah ditinggalkan developer yang keluar, saya akan dorong dia untuk diterima sebagai pegawai gitu ya. Oh, ada probation ya? Oke, setuju gitu ya. Nah, oke, kalau bos kita sudah setuju, dia yang akan berjuang buat kita untuk meyakinkan uh, manajer human resource misalnya gitu ya. Sehingga kita proyeknya bisa jalan dengan segera, tapi administrasi bisa selesai juga paralel gitu ya. Yang nggak boleh itu adalah kita mengurus administrasi sampai mengorbankan proyek. Nah, ini yang mungkin jadi tantangan di project management gitu ya. Nah, apa skill yang paling penting dalam project execution? Pertama adalah leadership, yang kedua komunikasi, yang ketiga, nah ini political skill gitu ya. Jadi project manager itu politisi di dalam lingkup organisasi gitu ya. Kadangkala kita harus mainkan peran, kapan saatnya berfungsi sebagai leader, kapan saatnya sebagai manajer, atau kapan saatnya menjadi bad cop gitu ya, atau good cop gitu ya. Bad cop itu bagiannya uh, menekan, ayo selesai dong, ini bahaya nih, gini-gini gini gitu ya. Good cop, ya kita bisa di saat tertentu ketika ada project leader yang atau lead developer yang bagus atau lead tester yang bagus, kita puji dia, kita kasih apresiasi, kita kasih hadiah, kita hargai timnya dan sebagainya, sehingga itulah ya seperti main layangan gitu ya, ada saatnya ditarik, ada saatnya diulur gitu ya. Project manager juga harus paham tentang produknya, paham tentang aspek bisnis, mengetahui skill dan knowledge tentang aplikasi meskipun tidak harus dalam. Tidak seperti Nick, beliau terlalu dalam gitu ya, terlalu dalam masuk ke dalam gitu ya. Nah, itu godaan orang-orang teknisi gitu ya. Orang teknisi yang udah lama berkecimpung ahli, kendalanya dua. Mungkin dia perfeksionis, yang kedua mungkin dia belum percaya dengan timnya gitu ya. Sehingga mengharuskan dia turun gitu ya.
Nah, ini tantangan bagi teman-teman yang merintis karirnya dari teknis terlebih dahulu, baru masuk ke project management. Kemudian ini beberapa tool ya, teknik tadi disebutkan expert judgment. Kadang-kadang dalam project eksekusi itu kita ketemu dengan problem-problem yang pelik gitu ya. Bisa entah yang terkait teknis maupun non teknis. Kalau teknis misalnya, wah ini ada bug nih, dan bug ini belum pernah ketemu sebelumnya, dan apa masalahnya. Bisa jadi kalau tim kita nggak bisa mengatasi, kita harus nyari narasumber dari luar gitu ya, yang punya pengalaman di situ. Makanya disebut expert judgment gitu ya. Kemudian kita perlu project management information system gitu ya. Sekarang banyak tool-tool project management, misalnya untuk ngelola tim, Monday.com, kemudian Trello, Jira, dan sebagainya, itu bisa digunakan. Nah, ini itonya dari bagaimana direct manage project work. Expert judgment, toolnya, ada project management information system, dan yang paling sederhana adalah meeting. Kita harus melakukan meeting secara reguler sehingga bisa ketahuan progresnya sampai di mana, kendalanya apa, support yang dibutuhkan apa gitu ya. Sehingga kalau ini bisa berjalan, output dari proyek ini bisa tercapai. Ada deliverable, ada performansi. Oh, proyek ini sudah menghabiskan anggaran segini, eh, apa pencapaiannya terhadap total keseluruhan output katakanlah 60%, anggarannya sudah digunakan 50% misalnya gitu ya. Itu bagian dari output. Change request, project management plan update, karena kalau ada perubahan pasti harus diupdate juga dong di project manajemennya gitu ya. Dan dokumen-dokumen yang lain yang terkait misalnya schedule management juga butuh diupdate gitu ya. Oke, di monitoring controlling sangat penting. Ini project manager bisa menjalankan fungsi monitoring controlling, atau kita bisa, kalau tim kita cukup banyak dan proyeknya cukup kompleks, kita bisa dibantu oleh asisten project manager gitu ya, yang fungsinya betul-betul monitor, controlling gitu ya, untuk memanage perubahan gitu ya. Sehingga project manager itu bisa fokus ke aspek leadership-nya, culture-nya. Nah, proses asisten manager bisa fokus ke pencatatannya, administrasinya, dan sebagainya. Nggak apa-apa kok, di project itu bisa punya sekretaris, punya bendahara, dan sebagainya, sehingga project tersebut betul-betul bisa termanage gitu. Kemudian integrated change control. Ini objektifnya ada 3. Kita ingin mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan atau berpengaruh terhadap perubahan-perubahan gitu ya. Dan kita harus meyakinkan bahwa perubahan itu sifatnya positif. Positif dalam artian memang punya value bagi penyelesaian proyek atau mendorong untuk masuk ke pencapaian objektif yang lebih baik gitu ya. Kemudian kita harus menentukan perubahan apa yang terjadi. Dan yang ketiga, kita harus memanage bahwa perubahan itu memang yang terutama yang sudah disetujui ya, betul-betul terimplementasi gitu ya. Jangan sampai kita mengiyakan permintaan perubahan dari customer, tapi lupa tidak mengeksekusi gitu ya. Nah, ini bisa bahaya. Nah, karena disitulah seorang project manager dengan timnya harus punya kemampuan untuk men-tracking perubahan dan mengontrol perubahan itu sendiri.
Nah, ini change control dalam IT project ya. Ada former view gitu ya. Uh, ada problem, ada modern view, ada solution gitu ya. Former view itu berarti project timnya itu harus mengetahui apa yang direncanakan dan melakukan perencanaan itu secara on time sesuai budget gitu ya. Nah, kemudian change control itu bisa terjadi karena ada problem. Nah, bisa jadi kebanyakan stakeholder itu di awal iya saja gitu ya. Ketika bicara project charter, iya, dukung, setuju. Ketika project sudah berjalan, pemahamannya stakeholdernya sudah lebih baik, ketika masuk ke project scope, time maupun cost, itu mereka ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, dan bisa jadi memang kesalahan ada juga di kita karena bisa jadi kita estimasi scope, time dan cost-nya itu tidak akurat gitu ya, sehingga ada challenge dari stakeholder kita. Nah, modern view dari change control itu bahwa project management itu adalah proses pembangunan komunikasi secara terus-menerus gitu ya, secara komunikasi terus-menerus dan di situ perlu ada negosiasi. Jadi perubahan itu memang sesuatu yang wajar gitu ya. Kemudian ada juga yang melihat change control itu sebagai kacamata solusi, bahwa perubahan itu banyak manfaatnya dan project team harus melakukan perencanaan atas perubahan-perubahan tersebut gitu ya. Nah, ini empat perspektif dalam melihat change control. Nah, change control system ini ada yang bersifatnya formal, ya dokumen-dokumennya betul-betul ditulis, misalnya requirement, developer bikin desain atau apa itu harus ada jejaknya, ada figmanya, dan figmanya itu harus disetujui secara formal oleh siapa, gitu ya. Dan siapa yang punya dokumen ini? Kalau ada perubahan dari dokumen ini, siapa yang bertanggung jawab, gitu ya? Siapa yang bertanggung jawab merubah, siapa yang bertanggung jawab mengawal, dan sebagainya. Kemudian termasuk untuk meskipun ada permintaan dari pihak tester atau customer dan sebagainya yang mempengaruhi ke dokumen, misalnya requirement dokumen gitu ya, di situ harus di state siapa yang berhak merubah requirement dokumen. Itu harusnya orang-orang tertentu saja, misalnya dari lead developer gitu ya, atau lead system engineer misalnya gitu ya. Tidak setiap orang ada usulan langsung dirubah dokumennya, bisa kacau. Jadi disinilah pentingnya change control system. Nah, di change control system ini bisa ditunjuk orang-orangnya di dalam satu tim gitu ya. Bahkan dalam seluruhan project. Kalau level perubahan dokumen di skala development, itu yang bertanggung jawab lead developernya gitu ya. Tapi kalau perubahan itu berpengaruh ke banyak hal, tidak hanya ke development, tapi juga schedule bisa berubah, testingnya bisa berubah, berarti harus di layer yang lebih atas lagi. Siapa nih? System engineer misalnya, atau project manajernya gitu ya. Nah, change control board ini menginformasikan siapa saja orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengapprove atau mereject perubahan-perubahan di dalam dokumen-dokumen tersebut. Termasuk memberikan panduan gimana caranya nih menyiapkan permintaan perubahan, misalnya dari kalau customer
komplain, ada bug, ini jalurnya lewat mana nih? Apakah langsung developer atau ada yang nyaring dulu, misalnya dari tim change control management, tim dari project manager misalnya, mengevaluasi dulu nih perubahan-perubahan ini wajar nggak gitu ya. Nah, kalau wajar diterima, terus siapa yang harus mengevaluasi? Siapa yang harus manage implementasinya? Dan apakah perlu dieskalasi ke level project manager atau sampai manajemen ke project sponsor? Nah, perubahan ini harus di-manage. Jangan sampai berlarut-larut gitu ya. Beberapa organisasi dia menetapkan kalau ada perubahan itu maksimal 48 jam harus ada clear gitu ya. Kemudian perubahan itu harus dipetakan di leveling yang sesuai, jangan semua dilarikan ke project manager apalagi project sponsor gitu ya. Karena kalau itu pasti akan memakan banyak waktu. Nah, disitulah pentingnya eh, RACI, siapa yang responsibel, siapa yang accountable, siapa yang cukup diinformasikan, siapa yang cukup dikomunikasikan, siapa yang cukup diinformasikan gitu ya. Misalnya tadi ketika ada perubahan requirement, memang responsibelnya bisa jadi sistem software arsitek misalnya atau sistem engineer gitu ya. Nah, cuman accountable-nya bisa jadi sistem engineer itu punya tim. Bisa bahkan mungkin dia bisa memasukkan developer sebagai accountable juga. Sehingga kalau ada perubahan selalu dikomunikasikan antara sistem engineer dengan developer tergantung konteksnya ya. Nah, posisi project manager gimana? Project manager cukup diinformasikan bahwa ada perubahan di requirement seperti ini gitu ya. Akibatnya seperti apa dan levelnya seperti apa ya. Kalau levelnya cukup rendah ya berarti tidak krusial gitu ya, berarti the project manager tidak perlu bertindak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ini bisa merubah timeline atau menambah budget, nah itu berarti harus project manager harus mengantisipasi itu gitu ya. Kemudian ini contoh-contohnya bagaimana melakukan integrated change control gitu ya. Misalnya menggunakan software configuration management, kemudian semuanya serba tertulis. Kalaupun ada oral performance report itu dalam kondisi apa, gunakan software project management dan sebagainya ya. Nah, seringkali di dalam proyek-proyek bersifat IT tidak hanya dokumen yang harus kita manage gitu ya. Dokumen ini versi berapa, siapa yang merubah, siapa saja yang berkontribusi dan sebagainya. Tapi selain project dokumen, software juga harus di-manage gitu ya. Apalagi kalau kolaborasi banyak tim gitu ya. Jangan sampai uh, coding yang sama diubah oleh satu developer, nggak ketahuan sama developer yang lain gitu ya. Nah, itulah pentingnya software configuration management. Dulu saya pernah kerja di Lucent Technologies, saya sebagai lead developer di situ. Di situ setiap saya melakukan coding, coding itu harus saya taruh di software configuration management. Sehingga configuration management itu bisa membuat dokumentasi otomatis.
bahwa Hadi telah melakukan perubahan di sini, di sini, di sini, gitu ya. Sehingga ketika ada developer berikutnya yang ingin merubah coding yang sama atau coding yang lain, dia bisa ngecek apakah termasuk perubahan apakah dia akan ngambil coding yang sudah saya ubah, atau dia ngambil coding dari developer sebelum saya, gitu ya. Jadi dia bisa definisikan, dia ambil coding exclude perubahan dari saya, misalnya gitu ya. Itu bisa dilakukan. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau kita dibekali oleh software configuration management yang canggih. Nah, software versioningnya jelas gitu ya. Bayangkan kalau kita hanya share coding kita di Google Google Drive gitu ya. Nah, bisa jadi coding yang istilahnya masih kita coba-coba bercampur dengan coding yang sebenarnya sudah jalan sebelumnya. Ketika orang ngambil yang terakhir, nggak tahu kalau itu sudah diubah oleh tim saya, dia temu error gitu ya. Dan untuk membetulin error itu kan lumayan, bisa makan waktu banyak gitu ya. Nah, sulitlah untuk melakukan itu tanpa didukung oleh software configuration management gitu ya. Nah, ini integrated change control ini sangat penting. Selain expert judgment, meeting, ya kita bisa cerita ke orang, saya udah ngerubah di sini loh, saya udah ngerubah di sini gitu ya. Tapi itu bisa jadi tidak cukup. Namanya meeting pasti terbatas. Misalnya ketika kita undang meeting, testernya nggak datang gitu ya. Nah, yang lebih bagus lagi memang kita harus punya change control tool gitu ya, sehingga setiap ada perubahan baik di project dokumen maupun di software itu betul-betul bisa termanage dengan baik gitu ya. Apa outputnya? Outputnya itu approve change request, bahwa kita punya list catatan perubahan-perubahan apa yang sudah disetujui. Kemudian kita juga mengetahui apa aja yang diubah gitu ya. Kemudian kita juga bisa tahu efeknya terhadap project management, efeknya terhadap project dokumen yang lain gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah monitoring control project. Sebelumnya saya sudah cerita bahwa sangat penting untuk melakukan tracking, reviewing, reporting, progress. Tidak hanya bagi tim saja, tapi juga stakeholder, sehingga kejadian NIC itu seharusnya tidak terjadi kalau NIC melakukan fungsi monitoring dan control project. Dia mengkomunikasikan apa yang dia monitor, dia mengkomunikasikan apa yang dia kontrol, sehingga stakeholder itu bisa memahami status project saat ini sudah berapa lama, ada masalah atau enggak, budgetnya gimana, schedule-nya gimana, scope-nya berubah atau tidak, gitu ya. Nah, itu mungkin yang tidak dilakukan oleh NIC. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah monitoring controlling. Di sini teman-teman bisa lihat ada tool-nya, kemudian output-nya itu mirip-mirip dengan kontrol, cuman di sini bedanya ada work performance report, ada change request-nya terus dimonitor. Bedanya kalau tadi kan integrated change, ada log-nya ya, kemudian change request-nya itu hanya ada yang accepted atau approve gitu. Nah, terakhir adalah closing project. Nah, semuanya kalau sudah selesai, deliverable-nya ada service, deliverable-nya sudah siap, service-nya ada ready, kita bisa update tuh semua project dokumen. Kemudian termasuk mengupdate organizational process asset gitu ya, bahwa project ini nih sudah selesai gitu ya, udah 100%. Misalnya budgetnya kita lock nih supaya tidak ada yang salah lagi menambah
budget padahal proyeknya udah di closing gitu ya. Nah, ini organisasional proses asetnya diupdate semua gitu. Sehingga tidak hanya by legal selesai, tapi by administrasi, by de facto, proyek bisa dinyatakan selesai. Apa outputnya? Final product atau deliverable, kemudian organisasional proses aset update. Nah, apakah ada software yang bisa membantu project integration management? Ada beberapa software, misalnya yang paling sederhana untuk dokumen, presentasi, tracking itu pakai fasilitas MS Word gitu ya. MS Word atau PowerPoint atau Excel dan sebagainya. Untuk komunikasi bisa pakai email, sosial media atau apa gitu ya. Ada yang lebih canggih memang project management software karena dia betul-betul sudah didesain untuk comply dengan standar project management gitu ya, schedulingnya, cost-nya dan sebagainya. Bahkan perusahaan tertentu seperti Telkom membuat project manajemen software monitoringnya sendiri sehingga bisa lebih pas dengan bisnis proses yang ada di perusahaan tersebut. Oke, nah ini sebagai summary, di Project Integration Management ini sangat penting bagi Project Manager mengkoordinasikan semua knowledge area dari Project Management yang 10 itu ke dalam Project Life Cycle. Nah, main prosesnya itu ada 6. Ada Project Charter, Project Management Plan, Project Execution, Project Control Project Work, kemudian integrated change control dan close the project itu sendiri. Demikian yang bisa dilakukan teman-teman. Jika ada yang tidak jelas, bisa cek terlebih dahulu ke Kathy soal e-booknya ini Managing Information Technology Project. Kemudian yang kedua P-Ombok edisi ke-6. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa WhatsApp saya. Kita bisa arrange diskusi secara khusus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.